Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-20 dari pembahasan kita mengenai kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Allama Yusuf Ibn Al-Hasan Ibn Abdul Hadi Ibn Al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Ya, insyaallah kita akan membaca kaidah yang ke-95. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Khamisatu wa Tis'un. Kaidah yang ke-95. Al-uqubah bil mal fi mawadhi'. Uqubah, hukuman dengan harta pada beberapa tempat. Ya. Pembahasan uqubah ini pembahasan yang luas karena uqubah itu jenisnya banyak. Ada uqubah berkaitan dengan kehormatan, uqubah yang berkaitan dengan badan. Ya, ada uqubah yang berkaitan dengan harta. Kemudian uqubah itu sendiri beraneka ragam dalam artian bentuk dari uqubah itu beraneka ragam. Nah, dan di sini penulis hanya membahas satu bagian dari bentuk uqubah sebagai kaidah. Itu uqubah bil mal, uqubah dengan harta. Fi mawadhi'. Ini pada beberapa tempat. Minha, yang pertama, minha qaulu Abi Bakrin fi man mana'a az-zakati ya'khudhuha al-imamu wa syatra malihi. Ucapan Abu Bakar. Yang maksudnya di sini Abu Bakar dari ulama Hanbaliyah, bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, Abu Bakar sebutkan namanya di ta'liq Abdul Aziz bin Ja'far Al-Baghdadi, yang dikenal dengan nama Gulam Al-Khallal. Iya. Dan ini dalam masalah ini juga dalam pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat Ishaq bin Rahawai dan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i serta Ibnu Al-Qayyim menisbatkannya kepada Al-Auza'i. Dalil mereka adalah hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, sebenarnya di akhir. Waman mana'aha fa inna akhiduha minhu wa syatra malihi. Azmatan min azamati Rabbina. Siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka kami akan mengambilnya dari dia, juga mengambil 1/2 hartanya. Jadi ini uqubah dengan harta tentang orang yang menahan zakat. Dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dipungut zakat itu dari dia dan dipungut 1/2 dari hartanya. Kemudian yang kedua, wa minha man wati'a fil haidhi yajibu alayhi dinar ala al-khilaf. Dan diantaranya siapa yang berjima dengan perempuan haid, jadi masa dia haid, maka dia wajib membayar 1 dinar. Dan ini ada perselisihan. Nah, ini ada hadis ya yang menjelaskan tentang kafarah bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri dan istrinya dalam keadaan haid. Disebutkan di dalam hadis, dan hadisnya adalah hadis yang bisa dikuatkan
adalah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan kalau dia melakukan hubungan dengan istri yang haid, maka dia membayar 1 dinar atau 1/2 dinar. Ya. Itu hadisnya. Dia bayar 1 atau 1/2. Alat takhir, boleh dia memilih. Boleh dia memilih. Nah, jadi kalau 1 dinar ini sama dengan ukuran yang lainnya di pembahasan zakat, di pembahasan dia diukur dengan dinar, dan 1 dinar itu ukuran sekarang 4,25 gram. Ya. Jadi kalau 1 dinar 4,25 gram. Andai kata harga emas itu 400.000, maka 1 dinar jumlahnya adalah 1.700.000. 1 dinar. Jadi setengah dinar berarti 850.000. Nah, di sini ucapan penulis al-khilaf menurut perselisihan, sebab memang ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama. Namun hadits Rasulullah SAW ketentuan dalam hal ini. Haditsnya disebutkan di ta'liq ya. Hadits Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Yatasaddaq bidinar atau binisfi dinar. Dia bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2 dinar. Iya. Baik. Dan kalimat 1/2 itu takhir, pilihan. Ya, sebagian para ulama dia merinci bahwa kalau 1 dinar itu apabila haidnya sedang ada di situ, dia bayar 1 dinar. Tapi kalau pas haidnya tidak keluar, ya di masa haid tapi haidnya tidak keluar, maka dia membayar setengah dinar. Nah, dan disebutkan bahwa rincian ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kemudian yang ketiga, wa minha kafaratul hajj. Dan di antaranya adalah kafarah haji. Ya, karena semua kafarah yang dibebankan di haji, apakah itu kafaratul ada, ya, ada 3 pilihan: menyembelih kambing, atau memberi makan 3 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Ya. Jadi menyembelih kambing dan memberi makan ini kafarah dengan harta. Demikian pula kafarah apabila dia meninggalkan kewajiban, dia membayar dam, ya, disembelih untuk fuqara di Mekah. Demikian pula orang yang melakukan jima sebelum tahallul pertama, dia membayar badana 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Jadi ini sudah berlalu. Wa minha al-jaza'u fi saydil haram wal ihram. Dan di antaranya adalah jaza, ya, hukuman pada saydil haram dan ihram. Ini sudah berlalu kita uraikan bahwa siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka dia wajib untuk membayar jaza, wajib untuk membayar apa yang semisal dengan hewan yang dia bunuh. Dan yang semisal itu adalah hal yang ditentukan hukumnya oleh para sahabat. Ya. Nah, tentuan ayatnya di surah Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dan kalian sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un
mithlu ma qatala minan na'am. Siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka fajazaun, dia membayar jaza yang semisal dengan apa yang dia bunuh dari hewan itu. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, hukum yang ditetapkan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil di sini, yang paling pertama masuk di dalamnya adalah hukum yang ditetapkan oleh para sahabat. Iya, dinukil dari para sahabat hukum-hukum berkaitan dengan ini. Nah, kalau ada yang membunuh jenis burung ini, dia membayar 1 ekor kambing. Kalau ada yang membunuh dari jenis ini, dia membayar 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi. Ini hukum ditetapkan oleh para sahabat. Atau dua orang yang adil di antara kalian. Kalau memang tidak ada di ketentuan hukum yang dijelaskan oleh para sahabat. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa minha akhdus salaf fi ta'arrudi ila ma fi haramil Madinah. Ya. Demikian pula mengambil salaf. Nah, mengambil salaf tentang orang yang ta'arrud, melakukan sesuatu, ya, hingga apa yang terkait dengan tanah haram di Madinah. Ya. Dan ini dasarnya adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang orang yang berada di tanah haram dan ditemukan dia membawa hewan buruan atau memburu hewan buruan, maka boleh diambil salap yang melekat di badannya. Ya, boleh diambil bajunya dan semisal dengannya. Jelas ya? Nah, ini bentuk kafarah dan hukum, dia bentuk ukubah dengan harta. Kemudian yang keenam, minha al-kafaratu fil wata' fi shaum. Demikian pula kafarah karena melakukan jiwa tentang puasa. Ini kafarah di bulan Ramadan. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama diperintah untuk membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, diperintah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, diperintah memberi makan 60 orang miskin. 2 jenis kafarah dengan harta. Membebaskan budak, dan yang terakhirnya, pilihan yang paling terakhir adalah apa? Memberi makan 60 orang miskin. Wa minha kafaratud dihar. Di antaranya adalah kafarah dihar. Kafarah dihar sama urutannya. Iya. Dia membebaskan budak atau apa? Memberi makan 6 orang miskin. Tapi sebelum ia pindah kepada pilihan memberi makan orang miskin, dia harus berpuasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ke-8, wa minha kafaratul qatl. Dan di antaranya kafarah membunuh. Kafarah membunuh. Ya, dan telah diterangkan tentang kafarah membunuh, yaitu membayar diya. Iya. Kemudian yang ke-9, wa minha kafaratul hinsi fil yamin. Iya. Dan di antaranya kafarah orang yang melanggar sumpah. Dia melanggar sumpahnya dalam ayat surah Al-Maidah telah kita bacakan. Yang pertama, dia memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak, maka dia memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak, dia membebaskan seorang budak. 3 hal ada berhak dia pilih antara 3 hal. Kalau 3 hal ini dia tidak mampu, baru berpuasa 3 hari. Dan 3 harinya adalah 3 hari berturut-turut. Nah, ini 9 tempat. Di 9 tempat ini dijelaskan kafarah atau dijelaskan hukuman itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk harta. Iya, dalam bentuk harta. Kalau kita memperhatikan pembahasan ukubat di dalam syariat, tanpa ya betapa indahnya syariat ini. Ya, dari banyak sisi. Sisi yang pertama, di mana hukuman-hukuman yang dijatuhkan itu sesuai
dengan jenis kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, hukuman-hukuman yang dijatuhkan itu memberikan efek jerat pada orang yang melakukannya dan memberi peringatan bagi orang lain jangan sampai jatuh di dalamnya. Kemudian bentuk dari hukuman seperti hukuman dengan harta ini, kemana disalurkannya? Ya, disalurkannya kepada orang-orang miskin. Maka ini tentunya memberikan kebaikan bagi siapa? Orang-orang miskin tersebut. Nah, jadi asalnya ada orang yang melakukan pelanggaran, ia wajib untuk berbuat baik kepada fakir miskin. Dan ini dari keindahan syariat kita mengatur aturan-aturan. Setiap dari aturan itu kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian yang ke-96 berkata penulis rahimahullah, as-sadisatu wa tis'un. Kaidah yang ke-96. Iya. Ini di kondisi-kondisi seseorang itu apabila diamnya sama dengan berbicara. Kedudukan diamnya sama dengan apa? Berbicara. Iya. Ini beliau kumpulkan tempat-tempatnya agar supaya mudah untuk diketahui dan dijadikan sebagai kaidah. Kata beliau, as-sukutu yaqumu maqaman nutqi fi mawadhi'. Diam itu menduduki kedudukan berbicara pada beberapa tempat. Yang pertama, minha sukutul ma'mum liistima'i qira'atil imam yaqumu lahu maqaman qira'ah. Di antaranya diamnya makmum mendengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan imam. Maka diamnya dia mendengarkan bacaan imam ini menduduki kedudukan seperti dia membaca. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Kalau Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah. Ya. Namun ketentuan ini diperkecualikan kalau membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum, la taf'alu illa bi ummil kitab." Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan kecuali kalau membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Baik, ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha idza stu'dinatil bikru fit tazwiji fasakatat. Yang kedua, apabila seorang gadis dimintai izin untuk menikah atau menikahkannya. Ya. Ayahnya berkata kepada perempuan itu, ya, ada si fulan melamar kamu. Kamu mau? Kamu menerimanya? Ya. Fasakata, dia diam. Maka diamnya ini sama kedudukannya dengan apa? Berbicara. Ya. Karena Nabi SAW telah menyebutkan tentang perempuan itu al-bikru tusta'dan. Ya. Gadis dimintai izin. Ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana minta izinnya? Kata beliau, somatuha, yaitu diamnya. Dan sebuah riwayat sukutuha, diamnya. Apabila dia diam, maka itu adalah tanda dia memberi apa? Memberi izin. Jelas ya? Semisal dengannya, dia diam misalnya. Ya. Atau dia lari sambil mukanya memerah. Nah. Dan semisal dengannya dia menangis. Ya. Jelas? Ini sama. Karena tangisan disertai dengan diam itu qarina bahwa dia setuju. Baik. Dan yang ketiga, kata beliau, wa minhan nuqul fil yamin. Dan diantaranya adalah nukul fil yamin. Dia disuruh bersumpah tapi dia tidak mau sumpah. Ya.
Maka penolakannya untuk bersumpah, penolakan ini itu bermakna dia membenarkan bahwa pihak yang menuntut benar. Jelas ya? Ya, ini sudah berlalu bersama kita berulang kali. Ya, si A dan si B mengangkat masalah ke pengadilan. Si A menuntut si B terhadap sebuah barang yang dipegang oleh si B. Si A berkata, itu adalah barang milik saya. Iya. Dan si B berkata, tidak, itu milik saya. Maka si A diminta keterangan, diminta bayyinah. Ya, dari hasil keterangannya, ya, qadhi menganggap itu bukan bayyinah. Jadi simpulkan si A tidak ada bayyinah. Ya, maka karena si A tidak ada bayyinah, diminta kepada si B untuk apa? Bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka benar itu barangnya. Tapi kalau dia tidak bersumpah, ini yang disebut dengan apa? Nukul. Dia tidak berani bersumpah, itu menunjukkan bahwa si A yang apa? Yang benar. Ya, jadi penolakan dia tidak mau bersumpah, itu menunjukkan bahwa siapa? Si A yang benar, yang menuntutnya yang benar. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa minha al-bay'u bil mu'aqati min ghairi nutqin. Dan di antaranya jual beli dengan memberi saja tanpa berucap. Ya. Salah satu rukun di dalam jual beli ada ijab qabul. Ada ijab qabul, menerima dan apa? Menjual. Ada yang menjual, ada yang menerima. Ya. Apakah disyaratkan dia melafadzkan? Ini pendapat sejumlah ulama. Tapi yang dipegang oleh penulis di sini dan ini yang masyhur di mazhab Hanbaliyah dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, salah satu riwayat di dalam mazhab dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya bahwa ya, walaupun tidak diucapkan tidak apa-apa. Sebab itu sudah merupakan urf. Nah, jadi seorang membeli barang ke toko. Nah, si pembeli berkata, ya, ini barang saya ingin beli dengan harga 100.000. Maka si penjual memberikan barangnya, dia tidak berucap. Barangnya dia berikan, kemudian bayarannya 100.000 dia terima. Ya, maka dia memberi ini sama kedudukannya dengan apa? Ya, dia berkata, iya saya sudah setuju, sama kedudukannya, tidak ada bedanya. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang sekarang yang berjalan di tengah manusia seperti itu. Kita ke supermarket, ya minimarket, belanja, seorang masukin barang saja ke keranjang, masukin barang. Setelah itu ke kasir, ya dia hanya diam saja. Kasirnya juga hanya diam menghitung-hitung. Paling tidak kalau berbicara terima kasih saja. Ya, jelas ya? Hanya diam menghitung. Karena semuanya harganya sudah jelas. Ada di depan barang, menempel di barang harganya. Dan begitu dihitung, terlihat di kasir itu hitungannya. Ya, ketika dimasukkan. Jelas ya? Begitu selesai dihitung, kelihatan totalnya, dia bayar. Totalnya, ya dia terima barangnya, dia terima notanya, sudah, dia pulang. Jelas ya? Maka ini, diam di sini, itu kedudukannya sama dengan apa? Sama saja kalau dia berbicara. Karena tidak harus. Tiap kali dia serahkan barang, dia beli 5 item misalnya, Indomie, telur, beras, ya. Indomie, si penjual, si pembeli tidak harus. Saya beli Indomie, si penjual menjawab saya jual kepada kamu. Kan tidak harus setiap barang dilakukan ijab qabul. Baik. Jadi ini 4 tempat. Nah, selesai ya, ini kaidah tentang bahwa dia itu menduduki kedudukan berbicara. Menduduki kedudukan berbicara. Ya. Tapi harus diketahui bahwa tidak semua diam itu menduduki kedudukan apa?
berbicara. Ya, karena itu penulis di sini hanya memberikan contoh-contohnya. Ya, di majelis ini misalnya, Ustaz yang berbicara, antum diam semua. Ya, orang yang diam belum tentu dia paham. Ya kan? Belum tentu dia paham. Baik. Selesai kaidah yang ke-96. Sekarang kaidah yang ke-97. Kata beliau rahimahullah taala as-sabi'atu wa tis'un. Kaidah yang ke-97. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmani. Nah, siapa yang mempersegera sesuatu, man istajala, siapa yang mempersegera sesuatu qabla awani, sebelum waktunya. Yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, uqiba bi hirmani, maka dia diberikan iqab, diberikan hukuman. Sesuatu itu diharamkan baginya. Sesuatu itu apa? Diharamkan baginya. Nah, ya. Ini kaidah, dia berlaku di banyak sudut. Ini kaidah ya. Ini bukan dobit, tapi ini kaidah. Nah, ini di banyak tempat. Penulis di sini hanya memberi 3 contoh, bukan artinya cuma 3 contohnya. Karena itu beliau bahasakan kalimat minha diantaranya. Ya beda ya kalau beliau katakan di beberapa tempat. Nah itu kalau dia katakan beberapa tempat artinya penulis membatasi. Tapi kalau beliau katakan minha diantaranya, itu berarti hanya contoh beliau sebutkan. Baik, dengan contoh akan tampak kejelasan kaidah dan dalil-dalilnya. Nah, yang pertama, idza qatala maurusahu lam yarithu. Apabila seseorang itu membunuh, ya, apabila seseorang itu membunuh orang yang dia warisi, maka dia tidak mewarisinya. Ini terdapat beberapa hadits ya untuk hal ini, di mana ditegaskan bahwa siapa yang membunuh orang yang dia warisi, dia tidak mewarisi. Anak yang membunuh ayahnya, si anak tidak mewarisi apa? Si ayah. Ya. Jelas? Ilahnya jelas. Terang di dalam hadis. Karena dia bunuh orang yang akan diwarisi supaya orang ini cepat meninggal, agar supaya dia cepat apa? Cepat mewarisi. Jadi dia ingin mempersegera dirinya mendapat apa? Mendapat warisan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan, dengan membunuh. Inilah maknanya sebelum waktunya. Dia mempercepat mendapat sesuatu sebelum apa? Sebelum waktunya. Akibatnya apa? Dia diharamkan, tidak boleh dia mewarisi. Ya. Jelas ya? Ini makna dari contoh ini terdapat di dalamnya dalil, dan ini ilahnya, itulah kaidah yang disebut oleh penulis. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia dihukumi tidak boleh. Ya. Mendapatkan sesuatu itu. Nah, contoh lain, wa minha idza qatala al-mudabbar sayyidahu batala tadbiruhu. Apabila seorang mudabbar membunuh tuannya, maka batal tadbirnya. Akad tadbir itu batal. Apa itu budak mudabbar? Mudabbar itu dari kata dubur ya. Dan sudah saya terangkan bahwa dubur sesuatu itu adalah ujung dari sesuatu. Dikatakan dia budak mudabbar, kenapa? Sebab tuannya berkata, kalau saya meninggal, maka engkau bebas. Ya. Itu budak mudabbar namanya. Jadi tuannya berkata, kalau saya meninggal, engkau adalah apa? Engkau adalah bebas. Ya. Andai kata si budak membunuh tuannya, supaya tuannya cepat meninggal, sehingga dia bisa apa? Bebas, maka dia tidak dianggap bebas. Tidak boleh dianggap bebas, bahkan akad tadbir itu menjadi batil. Ya, menjadi tidak syah. Berdasarkan kaidah ini. Siapa yang mempersegera sesuatu, dia mempersegera dirinya, ingin cepat bebas, qabla awanihi, sebelum waktunya. Sebelum waktunya dengan cara yang membunuh tuannya. Ya. Uqiba bi hirmanihi, maka akibatnya ya, akad pembebasannya dianggap batal.
Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, wa minha idza qatala al-musalahu al-musiya batalatil wasiyah. Ya. Contoh lain. Apabila seorang yang diwasiatkan kepadanya, seorang yang mendapat wasiat, membunuh orang yang berwasiat, maka batal wasiatnya. Nah, si A misalnya berwasiat, kalau saya meninggal, maka si fulan yang mendapatkan rumah ini, dia sebutkan rumah, dan rumah ini nilainya tidak sampai sepertiga hartanya. Jelas ya? Maka wasiat sudah tetap, sudah lengkap ditulis, sudah ada saksinya, dan seterusnya. Sisa menunggu orang yang meninggal saja, dia dapat wasiat. Ya, maka orang yang diberi wasiat membunuh si pemberi wasiat, supaya orang yang berwasiat cepat mati dan wasiatnya dia dapatkan. Dan ini mengakibatkan wasiat itu batal. Ya, jelas ya? Man ista'jala syai'an qabla awani, siapa yang mempersegera sesuatu, dia mempersegera ingin mendapat wasiat qabla awani, sebelum waktunya, yaitu dengan cara dia membunuh orang yang berwasiat, uqiba bi ghimani. Akibatnya wasiatnya dianggap apa? Dianggap batal. Nah, ini 3 contoh ya, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Saya beri contoh lain. Ya. Seorang misalnya di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan. Di siang hari Ramadan, dia hubungan suami istri. Itu apa hukumnya berhubungan suami istri? Hah? Di siang hari di bulan Ramadan. Bayar apa? Bayar kafar. Ya. Tapi dia berkata, wah, kalau saya bayar kafar bahaya saya. Kalau saya berhubungan langsung bayar kafar. Dia punya akal begini. Saya buka dulu. Ya. Jadi dia buka, makan, minum. Ya. Setelah makan, minum, kan tidak puasa lagi. Ya. Kalau hubungan, maka dia tidak kena kafarah apa? Kafarah jima. Dia hanya kena hukum makan dan minum. Ada orang yang makan dan minum dengan sengaja tidak bayar kafarah. Tidak bayar kafarah. Karena syarat kafarah, orang membayar kafarah berhubungan di siang hari Ramadan disyaratkan, yang pertama dia sedang berpuasa, yang kedua itu dilakukan di bulan Ramadan, yang ketiga itu dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, yang keempat dia lakukan dalam keadaan kehendaknya sendiri dan dia ingat, dia tidak lupa. Jelas ya? Itu syaratnya. Ya, sekarang kalau saya langsung hubungan, saya kena kafarah. Maka dia bukan dulu makan, minum, ya, supaya batal dulu puasanya. Ya, begitu sudah batal puasanya, dianggap apa? Dirinya sudah bayar kafarah. Di kondisi yang seperti ini, kita katakan tidak, dia tetap bayar kafarah. Ya. Dalilnya apa? Kaidah ini. Man istajala syai'an qabla awani, uqiba bi ghirmani. Dia ingin mempersegera, ya, melakukan hubungan belum waktunya. Dia bikin dengan cara lain. Ya, bikin hilal, maka akibatnya dia diharamkan. Udzur itu dia tidak dapatkan dengan cara makan itu. Tetap dia diberikan hukum, kenapa? Kena kafar. Jelas ya? Dan ini contoh yang keempat yang saya sebutkan ini, ada juga pembahasannya di pembahasan khiyar, di pembahasan tentang hilal. Baik, yang jelas ini kaidah bermanfaat, yang berlaku pada tempat-tempat yang kita sebutkan. Itu contohnya ya. Selesai kaidah yang ke-97. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya, kaidah yang ke-98. At-thaminatu wa tis'un. Kaidah yang ke-98. Nah, ini tentang menggantungkan hukum, ya, pada madinah. Menggantungkan hukum pada madinah. Ya, sesuatu yang disangka, hukum itu ada di situ. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, "Idza ulqa al-hukmu ala al-madinati
lam yu'tabar fihi haqiqatul wujud. Apabila sebuah hukum disandarkan pada sesuatu yang mungkin ada, madinna itu kemungkinan ada hukum itu. Iya. Lam yu'tabar fihi wujudul haqiqah. Maka bukanlah ibrah dikatakan bahwa hakikatnya di situ ada. Baik, ini kaidahnya ya, akan lebih jelas dengan contoh. Kita dulu minta contohnya intiqalul mani, madinatu khurujihi. Iya. Sekarang seorang habis mandi junub. Dia habis mandi junub. Dia rasa ada yang mengalir. Jelas ya? Dia rasa masih ada mani yang apa? Mengalir. Ya. Ini perpindahannya. Ya. Diduga akan ada apa? Mani yang keluar, kan begitu? Diduga ada mani yang keluar. Nah, maka di sini tidak dijadikan ibrah. Apa namanya? Wujudul haqiqah. Nah, boleh dikatakan, oh kalau begitu hukumnya dia sama dengan keluar mani. Berarti dia mandi. Jelas ya? Tidak sama. Iya. Jadi kalau misalnya itu tidak meyakinkan. Yang dilihat adalah apa? Keberadaan. Kalau memang betul keluar, ya, betul keluar, maka ini dibahas hukumnya. Kalau memang dia keluarnya mani itu disertai dengan syahwat, maka dia mandi. Tapi kalau dia setelah mandi janabah keluar begitu saja, dia rasa keluar tapi tidak disertai dengan syahwat, itu tidak membatalkan mandinya. Dia hanya membersihkan tempat keluarnya, setelah itu berwudu selesai. Jelas ya? Tapi ini kalau hanya sekedar merasa dan ternyata tidak keluar apa-apa, maka tidak ada kewajiban mandi. Tidak ada kewajiban apa? Mandi. Ya, karena hukum digantung kepada sesuatu yang sifatnya madinah hanya disangka ada, maka hukum ini tidak apa? Tidak berlaku. Iya. Jelas ya? Kata beliau wa min dzalika, dan di antara hal tersebut, ini contoh yang kedua, lamsul mar'ati madinatul intishar. Ya. Menyentuh perempuan itu madinah intishar. Kalau seorang menyentuh perempuan itu disangka mungkin akan ada yang mengalir darinya, keluar darinya. Wal intisharu madinatu khuruji syai'in. Ya. Jelas ya? Dan kata intishar adanya yang akan muncrat darinya itu adalah madinah, sangkaan akan disangka keluar sesuatu darinya. Kata beliau, "Fala yu'tabar fi dzalika wujudul haqiqah." Kalau begini keadaannya, tidak dianggap ya adanya hakikat itu di situ. Ya, betul-betul adanya intishar, ya, itu tidak dianggap. Jelas ya? Jadi sekedar dia menyentuh, ya, belum tentu dikatakan keluar sesuatu. Harus dilihat apa betul ada atau tidak. Nah, ada atau tidak? Ini maksud dari kaidah. Sama dengan contoh yang ketiga. Kata beliau, min dzalika as-safar fil fitri madinatul masyaqqah. Iya. Safar fil fitri, orang yang safar berbuka. Madinatul masyaqqah itu adalah Madinah dari masyaqqah. Disangka ada masyaqqah di situ. Hal yang berat. Maka fala yu'tabaru fihi wujudul haqiqah. Dan tidak dianggap padanya adanya hakikat di situ. Ya. Jadi seorang kenapa dia safar? Kenapa dia safar? Ya, karena safar itu biasanya orang apa? Orang letih, kecapean. Karena itu dibolehkan untuk apa? Untuk berbuka. Ya, tapi kalau ada orang yang safar, haruskah dia berbuka? Ya. Atau apa? Kalau dia berbuka di safar, haruskah dia berbuka karena capek?
Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jelas ya? Jadi hukumnya ini ketika digantungkan kepada mabinda disangka capek, belum tentu capek itu ada di situ. Tapi hukum diizinkan dia berbuka pada saat apa? Pada saat dia safar. Baik. Ini makna dari kaidah ini. Ya. Karena makna dari kaidah ini terkait dengan masalah hukum dikaitkan dengan sesuatu yang disangka ada di situ dan ternyata hukum tidak berlaku di situ. Ya. Maka ini memberikan makna bahwa sesuatu itu apabila dikerjakan atau sesuatu itu hukumnya jelas, kalau memang sesuatu itu benar-benar apa? Benar-benar ada, tidak disangka saja ada di situ. Iya. Ini bentuk dari bentuk memperjelas. Karena itu kaidah berikutnya di kaidah ke-99 penulis berbicara tentang yakin. Ya, kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Jelas ya? Nah. Baik, selesai kaidah yang ke-98. Kemudian kata penulis kaidah yang ke-99. At-tasi'atu wa tis'un. Ya. Kaidah yang ke-99. Ini tentang masalah yakin dan ragu. Al-yakinu huwa al-i'tiqadul jazim. Yakin itu adalah keyakinan yang pasti. Ya, itu yakin. Sekarang ada suatu perkara dilakukan. Dia yakin perkara itu, meyakini. Ya. Dengan pasti itu yakin. Wa tarjih an turajjihan ahad at-tarafain. Ya. Farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wal musawi syakkun. Nah. Tarjih, sekarang tarjih kalau dia dihadapkan atas pada dua perkara. Kalau yakin tidak ada, dia cuma yakin satu saja. Tapi kalau dia mentarjih ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Antara batal dan tidak batal misalnya. Jelas ya? Antara wudu dan tidak berwudu. Dia berwudu, yakin dia wudu, ini cuma satu saja yang dia punya. Wudu namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia ragu, itu antara wudu dan tidak wudu, kan gitu. Antara wudu dan tidak wudu. Nah sekarang kalau dia ragu antara dua kemungkinan, pada saat ragu antara dua kemungkinan, seorang tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, salah satu dari dua kemungkinan ini ada yang lebih kuat di sisinya. Ya. Misalnya dia ragu antara berwudu dan tidak berwudu. Ya. Dia terhadap berwudu 80%. Terhadap tidak berwudu berapa? Sekitar 20%. Lebih kuat yang mana? Berwudunya. Maka lebih kuat berwudu ini itu yang disebut yang rajih, yang lebih rajih baginya. Tapi yang rajih ini itu dihitung bond, sebab dia dugaan besar namanya. Dugaan besarnya. Jelas ya? Dan yang marju itu disebut waham. Ya, disebut waham. Suatu yang dia sangka. Suatu yang dia sangka. Ini yang rajih yang 20% tadi. Kalau dia sama 50-50, ini namanya syak, itu namanya ragu. Ada dua kemungkinan, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat dari dua kemungkinan. Nah, ini namanya apa? Itu namanya syak. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi kalau seorang dihadapkan kepada satu hal saja, itu namanya apa? Yakin. Kalau satu hal saja di depannya. Ya. Kalau dia dihadapkan antara dua hal, ini tidak lepas dari tiga keadaan. Kalau bisa dia tentukan yang mana lebih kuat, yang lebih kuat ini namanya apa? Yang rajih. Yang lemah namanya apa? Yang marjuh. Yang rajih ini dugaan besar. Ya. Yang marjuh ini namanya apa? Sangkaan. Dan yang seimbang antara keduanya, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat, itu namanya apa? Namanya dia ragu. Namanya dia ragu. Baik. Ya. Sekarang penulis setelah menjelaskan istilah, beliau masih menguraikan kaidah. Al-yaqinu yuziru as-salatah.
Yakin itu menghilangkan tiga-tiganya. Iya. Yakin menghilangkan apa? Tiga-tiganya. Nah, wala yuziluhu syai'un min ats-tsalatsa. Dan sebaliknya, apa saja dari tiga itu tidak bisa menghilangkan yakin. Tidak bisa menghilangkan apa? Tidak bisa menghilangkan yakin. Sekarang seorang yakin, dia beruduk. Ya. Dan dia ragu. Dia ragu, dia batal atau tidak? Ragu. Jelas ya? Dia ragu batal atau tidak? Kemungkinan batalnya, ya, dugaan besarnya 80%. Kemungkinan apa? Batal. Ya. Baik. Sekarang dia punya dugaan besar bahwa dia apa? Dia batal. Apa dia menggugurkan yakin? Jawabannya tidak. Itu tidak menggugurkan yakinnya. Ini yang dimaksud oleh penulis. Kecuali kalau dia yakin berwudu, dia yakin batal, nah, maka ini terima adalah apa? Dia batal. Ya. Jelas ya? Kalau memang dia sudah yakin batal setelahnya. Nah, baik. Jadi ini tentang yakin, tidak bisa dihilangkan dengan ragu ataupun dengan dugaan besar ataupun dengan apa? Sangkaan. Wa dhannu yuzilu syakka wal waham. Ya. Dan itu menghilangkan keraguan dan waham, sangkaan. Ya. Menghilangkan keraguan dan apa? Sangkaan. Karena seorang bisa beramal dengan apa? Dugaan besarnya. Bisa beramal dengan dugaan besarnya. Iya. Sekarang dia ragu misalnya antara berwudu dan tidak. Ragu antara berwudu dan tidak. Iya. Dia ragu. Jelas ya? Kemudian dia mengambil dugaan besarnya. Atau di keadaan lain. Ya, kita beri contoh di keadaan lain. Tetapi wabbannu yuzilu syakka wal waham. Baik, saya akan menghadirkan contoh sekarang ya. Kita baca saja dulu contoh yang disebut oleh penulis. Yang jelas mana dari kaidahnya bahwa kalau dia ada dugaan besar, dia boleh beramal dengan apa? Beramal dengan dugaan besarnya. Iya. Dan ini kaidah secara umum. Nah, untuk kaidah ini dia punya dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Iyattabi'una illa dhanna." Nah, apa? Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Dan sesungguhnya ragu itu tidak mencukupi dari kebenaran sama sekali. Nah, menunjukkan bahwa harus ada yakin dan ragu tidak menggugurkan keyakinan. Dan yang lebih jelasnya lagi adalah hadits Abdullah bin Zaid, riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, tentang orang yang di dalam salatnya dan dia ragu. Orang yang di dalam salatnya dia ragu apakah ada hadat yang keluar atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Jangan dia pergi meninggalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium apa? Mencium bau. Yang mendengar suara itu meyakinkan namanya. Mencium bau itu apa? Meyakinkan. Kalau dia tidak mencium bau mendengar suara, itu namanya tidak yakin. Sedangkan dia di posisi sholat, dia yakin bahwa dia sholat ini dalam keadaan apa? Berwudu. Nah, di sini kaidahnya bahwa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan apa? Dengan keraguan. Baik. Dan ini di banyak tempat ya, sudah berlalu juga di pembahasan sujud sahwi. Kalau seorang lupa antara 3 dan 4, dia tidak bisa menentukan. Antara 3 dan 4, dia tidak bisa menentukan. Iya. Maka apa? Di sini apa? Dia pilih berapa? Hah? Dia pilih 3 atau 4?
Dia pilih 3 karena yang meyakinkan berapa? 3. Jelas ya? Ini juga kaidah. Baik, sekarang saya dapat contoh untuk ragu bisa beramal dengan ghalabatul dhann. Nah, sekarang kalau dia ragu antara 3 dan 4. Tapi dugaan besarnya bahwa dia sudah berapa? Sudah 4. Dia boleh beramal dengan 4? Boleh. Karena Nabi SAW mengatakan hendaknya dia pilih, faliyataharra. Hendaknya dia pilih. Dia beramal dengan 4 boleh saja. Ya. Jelas ya? Tapi dituntunkan oleh Rasulullah, setelah itu dia sujud sahwi setelah salam. Nah, jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi ala hadhihi al-qaidah masail kathiratun jiddan. Ini perhatikannya bahwa ini kaidah pokok. Dan dibangun di atas kaidah ini pembahasan yang sangat banyak sekali. Ya. Pembahasan yang sangat banyak sekali. Sama dengan kaidah berikut yang sebelumnya. Dia bisa masuk 1001 macam permasalahan di dalamnya. Nah, minha diantaranya yang pertama, idza tayaqqana taharat al-ma' wa syakka fi najasatihi atau tayaqqana najasatahu wa syakkun fi taharatihi. Yang pertama, keadaan yang pertama seorang yakin sucinya air. Dia yakin air itu apa? Suci. Tapi dia ragu, ini kejatuhan najis atau tidak? Kejatuhan najis atau tidak? Jelas ya? Makanya airnya bisa dipakai bertaharah atau tidak? Bisa dipakai bertaharah. Sebab di sini keyakinan tidak digugurkan dengan apa? Dengan keraguan. Khusus untuk masalah ini ada hadits khususnya. Ya. Sepakat para ulama membolehkan wudu dengan air al-ajin. Air al-ajin ini adalah air yang sudah berubah karena lamanya dia tinggal di tempat itu. Ya. Dia tinggal di sebuah tempat. Karena lamanya di tempat itu berubah airnya. Dan para ulama sepakat boleh dipakai berwudu. Kenapa? Padahal sebenarnya air al-ajin ini ada kemungkinan jatuh najis, ada kemungkinan, itu kan kemungkinan. Ya. Tapi karena asalnya tidak ada yang meyakinkan bahwa dia najis, maka kembali kepada asal. Asalnya dia adalah apa? Suci. Karena itu sepakat para ulama boleh dipakai apa? Dipakai berwudu. Nah, atau sebaliknya di sini tayaqqana najasatahu wa syakka fi taharatihi. Dia yakin airnya itu najis. Dia sudah tahu air ini najis. Tapi setelah dia lihat kok masih putih-putih, ya. Mungkin saja dia masih suci. Nah, di sini tidak boleh dikatakan mungkin masih suci padahal airnya apa? Dia tahu bahwa airnya adalah air yang apa? Najis. Ya. Jadi yang meyakinkan adalah najis. Taharanya suci. Kaidahnya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan apa? Keraguan. Nah, baik. Contoh yang kedua, wa minha idza tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadath. Atau tayaqqana al-hadath wa syakka fit tahara. Ya. Wa idza tayaqqanahuma wa syakka fis sabiqi minhuma. Ini 3 keadaan saya sebutkan. Ya. Contoh yang kedua ini. Yang pertama, keadaan yang pertama seorang yakin dia sudah bersuci, sudah berwudu. Dia yakin sudah berwudu, sudah bersuci. Tapi dia ragu, apakah dia berhadas atau tidak? Nah. Ini apa hukumnya? Saya ulangi. Dia yakin sudah bersuci. Tapi dia ragu apakah dia berhadas atau tidak. Ini apa hukumnya? Ya, dia dianggap suci. Kaidahnya yakin tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Sebaliknya, dia yakin dia berhadas. Dia yakin dia berhadas. Tapi dia ragu apakah dia sudah berwudu atau belum. Ya. Ini apa hukumnya? Dia dianggap berhadas. Sebab yang meyakinkan adalah apa? Dia berhadas. Kaidahnya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan ragu. Jelas ya? Keadaan yang ketiga, dia yakin dua-duanya. Dia yakin suci, dia yakin berhadas. Yakin dua-duanya.
tapi dia tidak yakin yang mana yang dahulu. Ya. Berhadatnya dahulu atau bersucinya dahulu. Ya. Ada perbedaan dalam masalah dahulunya? Hah? Ada perbedaan ya? Kalau dia yakin dahulu bersuci, kemudian yang terakhir berhadat, hukumnya apa? Ya dia berhadat. Tapi kalau dia yakin hadas dahulu kemudian bersuci, hukumnya apa? Dia suci. Sekarang dia yakin, dia tahu dirinya ada wudu dan dia tahu dirinya keluar hadas. Tapi dia ragu, yang mana yang dahulu? Ya, yang mana ya dahulu? Jelas ya? Baik. Kalau dia yakin, ya dahulu bersuci, tapi dia ragu mungkin berhadas dahulu mungkin setelahnya, maka di sini yang diambil apa? Hah? Yang diambil ada apa? Bersucinya, sebab dia adalah asal. Atau dia ragu, asalnya dia adalah hadas, tapi dia ragu wudunya di mana? Sebelum atau setelahnya? Dia ragu. Maka yang diambil adalah asalnya. Asalnya adalah apa? Hah? Asalnya adalah dia berhadas. Baik, keadaan yang ketiga, dia cuma ingat berwudu dan cuma ingat berhadas. Dia tidak yakin yang mana yang dahulu dari keduanya. Yang mana yang dahulu dari keduanya. Yakin tidak yakin, tapi dia punya dugaan besar. Dugaan besarnya wudunya apa? Lebih dahulu. Ya. Maka ini kembalinya kemana ini? Kaidah apa yang dipakai? Kaidah ghalabah Abban itu tadi. Jelas ya? Boleh dia menganggap dirinya berwudu, sebab itu dugaan besarnya di atas sholat. Jelas ya? Baik. Nah, dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Iya. Dan kaidah yang seperti ini, ya, seorang membantu dia untuk istiqomah ya. Sebab kalau dia seperti sholat misalnya, oh ini si kelihatannya keluar, ya, kelihatannya begini. Ini pintu bagi syaitan, ya, memberikan kepadanya pintu was-was, ya, sedikit-sedikit dia keluar pergi wudu, ya, untuk melakukan sesuatu sedikit-sedikit dia ragu. Itu pintu bagi syaitan. Jelas ya, ditutup. Ya. Kalau seorang sholat misalnya, tiba-tiba dia ragu, oh ini saya keluar atau tidak tadi? Ya. Saya berhadas tadi setelah wudu atau tidak? Tinggalkan saya. Ya. Dia sepanjang dia yakinnya adalah taharah, maka taharah al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau syaitan datang berkata, ya fulan kamu waroklah sedikit, supaya kamu menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Bilang aja sama syaitan, saya tidak mau jadi orang warok. Jelas ya? Ini saya mau sholat. Selesai. Sebab kapan seorang dia mengikuti bisikan-bisikan yang seperti itu, ini kadang cenderung akan membuatnya tidak stabil di dalam banyak keadaan. Ya, dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian contoh yang ketiga, kata Ibnu Minha, idza syakka fi dukhulil waqti fi sholati was-shaum. Ya. Wa syakka fi khurujihi. Ya. Minha di antaranya apabila dia ragu. Ya, dia ragu tentang masuknya waktu sholat atau masuknya waktu puasa. Ya. Nah, karena dia di tengah hari, di siang hari, ya, dia tak bawa jam, cuma lihat saja siang hari. Ya, dia juga tidak bisa menentukan ini sudah masuk waktu atau belum. Dia ragu waktu sudah masuk atau belum. Apa yang dia kerjakan? Hah? Ya, yang dia kerjakan adalah dia lihat yang mana yang meyakinkan. Kalau misalnya sudah ya, berjalan, matahari itu sudah condong kelihatan sudah bayangannya, maka ini sudah meyakinkan. Jelas ya, meyakinkan bahwa ini sudah apa? Masuk waktu sholat. Tapi kalau masih meragukan, ya, masih meragukan, maka asalnya belum masuk apa? Belum masuk waktu. Ini contoh dalam sholat. Contoh dalam puasa, ya. Contoh dalam puasa. Seorang makan sahur. Dia makan sahur. Begitu makan sahur dia ragu, ini sekarang sudah masuk waktu subuh atau belum? Ragu. Ya.
Maka asalnya adalah apa? Asalnya adalah asalnya masih boleh dia makan sampai dia yakin bahwa apa? Sudah masuk waktu. Kalau ragu saja tidak cukup. Karena di dalam Al-Quran dikatakan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hatta yatabayyan, kalimat yatabayyan. Makan dan minum sampai nampak jelas benang merah dari benang apa? Hitam. Kalimat yatabayyan artinya nampak jelas. Kalau tidak nampak jelas, artinya boleh dia lanjutkan makan dan minum. Nah, nanti kalau sudah nampak jelas masuk waktu, barulah dia berhenti. Sebab itu yang meyakinkan. Jelas ya? Wa idza syakka fi khurujihi. Demikian pula kalau dia ragu tentang keluarnya. Dia ragu tentang keluarnya. Dia yakin ini masih waktu berpuasa. Tapi dia ragu ini sekarang sudah lepas maghrib atau belum? Iya. Maka asalnya dia masih apa? Masih berpuasa. Sampai dia yakin bahwa ini betul-betul sudah apa? Sudah terbenam matahari. Nah, matahari dia tidak lihat. Cuma dia lihat sudah gelap. Dia gelap yang seperti ini masih meragukan bagi dia. Tapi begitu dia lihat cahaya malam sudah semakin banyak, nah ini sudah merupakan apa? Hal yang meyakinkan. Hal yang meyakinkannya. Baik. Kata beliau, "Wa idza syakka fi adad at-tawaf." Demikian pula kalau dia ragu pada jumlah dia tawaf. Ya, sekarang dia tawaf. Tawaf berapa putaran? 7 kali putaran di Ka'bah. Dia ragu antara putaran ketiga dan keempat. Maka yang diambil berapa? Yang ketiga, sebab itu yang meyakinkan. Wa idza syakka fi adad at-talaq. Demikian pula kalau dia ragu pada bilangan talak. Ya, dia ragu ini istilahnya dia sudah talak 2 atau talak 3. Ya. Maka diambil yang mana? Talak 2, sebab itu yang meyakinkan. Ya. Nah, boleh dia berkata, oh saya hati-hati saja. Ya, siapa tahu sudah talak 3. Ya. Ini nanti kalau talak 3 artinya saya hubungan di waktu di hal yang haram. Saya warak saja, saya itu talak berapa? Talak 3. Nah, ini bukan pada tempatnya. Warak bukan pada apa? Bukan pada tempatnya. Sebab yang meyakinkan adalah berapa? Adalah talak 2. Kata beliau, "Au tayaqqana az-zawjiyyah wa syakka fi talaq." Demikian pula kalau dia ragu, mereka masih status suami istri. Apa dia yakin statusnya suami istri? Tapi dia ragu, kemarin dia pernah mentalak atau belum? Dia ragu. Maka asalnya, ya, posisinya suami istri itu yang meyakinkan. Dan keyakinan, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan ragu. Ya. Atau tayaqqana talaq wa syakka fil hilm. Atau dia yakin sudah mentalak. Tapi dia ragu ini halal atau tidak. Jelas ya, halal atau tidak. Maka asalnya itu dihitung apa? Dihitung talak. Sebab itu yang meyakinkan. Nah, kata beliau, "Furu hadhihi al-qa'idah katsira." Dan cabang dari kaidah ini banyak sekali. So, ini termasuk kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah yang sifatnya menyeluruh, mencakup ya, seluruh pembahasan fikih. Baik, selesai sudah kaidah yang ke-99. Kemudian kaidah yang terakhir. Kata penulis rahimahullah, al-qaidatu al-mi'ah. Kaidah yang ke-100. Al-ishtibah thalathatu aqsam. Ishtibah ya, ada 3 bentuk. Ishtibah itu ada kesamaran. Ishtibah ada kesamaran. Dan kesamaran ini kata beliau ada 3 bentuk. Nah, ya, di kebanyakan hukum itu adalah hal yang jelas. Adalah hal yang jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu bayyin, jelas. Yang haram itu apa? Bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antaranya ada perkara-perkara yang mushtabihat. Nah, yang jelas-jelas ini orang sudah paham mengambil sikap yang jelas. Tapi yang mushtabih ini ada hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Nah, inilah yang akan disebut oleh penulis di sini. Ishtibah salah satu aqsam. Ishtibah itu ada 3 bentuk.
Al-awwal yang pertama yujibul mana' minal qul. Ada bentuk ishtibah kesamaran yang mengharuskan tidak boleh dia mendekati seluruhnya. Iya. Dia mendekati seluruhnya. Jelas ya? Contoh, dengan contoh akan lebih terang. Fima idza ishtabahat al-maitatu bil mudzakkar. Iya. Di mana ada kesamaran antara hewan yang bangkai dan hewan yang sudah disembelih. Jelas ya? Ada kesamaran. Sekarang dia menyembelih 2 ekor kambing. Kambing yang pertama dia sembelih, ya. Sembelihannya tidak syah, sehingga dianggap apa? Bangkai. Akhirnya sembelih yang kedua, syah sembelihannya. Dikumpulkan di satu tempat, dia lupa yang mana kambing itu. Yang mana yang disembelih dengan cara yang syah, yang mana yang tidak syah. Ini apa yang dia lakukan? Dia ambil kambingnya dua-dua atau dia buang dua-dua? Ya. Kalau penulis di sini, karena ada istibah seperti ini, dia tinggalkan apa? Seluruhnya. Dia tinggalkan seluruhnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, tahir bin najis. Bercampur antara yang suci dan najis. Bercampur antara yang suci dan najis. Ya. Maka di sini ditinggalkan semuanya. Demikian pula wal mubahu nikahuha bil muharramah. Bercampur antara yang boleh dinikahi dan yang diharamkan untuk dinikahi. Iya. Maka dia ditinggalkan. Bentuk ishtibah. Jelas ya? Karena di sini tidak ada yang meyakinkan. Ya. Dan sisi meninggalkan yang dilarang itu lebih didahulukan daripada apa? Melakukan yang dibolehkan. Iya. Meninggalkan yang dilarang lebih didahulukan dari melakukan yang apa? Dibolehkan. Nah. Ya, kemudian kata beliau, wa idza ishtabaha al-mubahu bil muharram. Demikian pula ketika ada ishtibah, kesamaran antara yang dibolehkan dan yang diharamkan. Ya. Maka di sini dia tinggalkan seluruhnya. Nah, itu di mana hadis faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan ya syubhat, maka dia telah apa? Menjaga. Ya. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian yang kedua kata beliau, baik masalah satu, wa tahiru minal ma'akil bin najis. Demikian pula kalau ishtibah antara yang suci untuk dimakan dan tidak suci. Ya, kalau sepanjang masih terjadi ishtibah, dia tinggalkan semuanya. Iya. Kemudian yang kedua, ini perhatikan sekali lagi posisi apa semua yang disebut di sini. Ishtibah. Ada kesamaran. Tidak ada yang meyakinkan dari apa yang diterangkan. Kemudian yang kedua, ma yujibu istimal al-qul. Ada bentuk ishtibah, kesamaran yang membolehkan dia apa? Menggunakan seluruhnya. Yang membolehkan dia menggunakan seluruhnya. Ya. Contoh, kata beliau, wa huwa fi mashtabaha at-tahiru bit-tuhur. Di mana bercampur antara yang suci dan tuhur. Ya. Antara yang suci dan apa? Tuhur. Ini dibedakan ya di pembahasan air oleh mereka. Kalau tuhur itu boleh dipakai berwudu dan boleh dipakai untuk keperluan selain wudu. Itu tuhur. Kalau tahir dia dipakai untuk keperluan selain wudu saja. Ada pun wudu tidak bisa dipakai wudu. Sekarang airnya ada ishtibah antara yang boleh dipakai umum untuk wudu dan selain wudu, dan air yang hanya boleh dipakai untuk selain wudu saja. Maka di sini kata beliau, dia pakai seluruhnya. Ya, sebab kesucian lebih apa? Mendominasi. Ya,
Jelas ya? Wasiyabut tahira bin najisah. Demikian pula kalau bercampur pakaian yang suci dengan pakaian yang najis. Ya, pakaian yang suci dan pakaian yang najis. Maka ini menurut penulis digunakan semuanya, tidak apa-apa. Ya, sebab ya, najis yang melekat di baju itu biasanya lebih apa? Lebih jelas untuk diketahui. Maka kembali kepada hukum asal semuanya adalah suci, itu lebih apa? Lebih kuat. Nah, baik. Ini yang kedua. Dan di asal buku tidak disebut yang ketiga ya, di sini oleh penulis. Sebab ada titik-titik disebut di manuskripnya. Dan apa namanya? Ya mungkin saja biasanya penulis begitu, ada penulisan seorang menulis buku, ya di buku yang dia tulis masih dia kasih titik-titik atau dia biarkan kosong agar supaya suatu saat kalau dia sudah siap lagi menulis atau masih ada yang perlu dia bahas ulang, sudah selesai membahasnya, dia ingin masukkan ke titik-titik itu. Ya. Tapi kadang ada yang ketinggalan. Yang jelas di buku-buku fikih diterangkan di sini oleh mu'allik, ya, diterangkan talik yang bagus ya, disebut oleh mu'allik. Yang ketiga, bentuk istibah yang ketiga. Kata beliau, ma yujibut taharri wal ijtihad. Ada istibah yang mengharuskan seorang itu taharri, memilih dan berijtihad. Ya. Jelas ya? Samaran, tapi dia berijtihad di situ. Bukan dia berkata, oh, amannya saya meninggalkan syubhat. Bukan dia berkata, oh saya membangun di atas dasar asalnya yakin atau asalnya tidak yakin. Nah, tapi yang dia lakukan di sini dia taharri. Dia berusaha untuk memilih dan berijtihad. Wa huwa bima, dan ini contohnya, idza ishtabahat al-qiblah. Nah, idza ishtabahat al-qiblah. Ya, kalau kiblatnya itu apa? Kiblatnya ada kesamaran. Kemana kiblat itu? Kalau ada kesamaran, oh tidak boleh dia katakan, oh ini saya ragu di mana kiblatnya, saya sholat di mana saja. Tidak, dia keluar, dia lihat kemana arah matahari. Kalau dia tengah malam berusaha dia lihat di mana arah bulan, di mana dia berusaha memikir. Ada bentuk apa? Tahari dan ijtihad. Ya, jelas ya? Karena asalnya memang ada tanda-tanda yang menyebabkan bisa seperti itu. Demikian pula wa idza ishtabahat ukhtuhu bi nisa'i ahli al-bab. Ya. Nah, apabila saudara perempuannya itu mirip dengan para perempuan di sebuah negeri, sehingga ada istibah yang mana saudara perempuannya. Ini contoh pertama ya, au maitatun bilahmi ahli balad. Atau ada bangkai tapi mirip dengan daging yang dipunyai oleh penduduk di sebuah tempat. Ya, ini salah satu pendapat ya, namun kata Ibnu Rajab, la yuhtaju ila taharri fi asahhil wajhain. Yang seperti ini tidak perlu taharri. Ya, kenapa? Sebab memang hal yang jelas bisa dibedakan. Ya, khusus untuk namanya saudara perempuan, itu bisa diketahui dengan ciri-ciri mukanya, ya dari jejak-jejak kakinya, itu ada cara-cara apa? Membedakannya. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza ishtabaha al-ma'u at-tahir bin najis wa kathara adad at-tahir. Ya, apabila ada istibah yang suci dengan najis, tapi jumlah yang tahir lebih mendominasi. Nah, lebih mendominasi. Ya, karena dimaklumi ya di pembahasan air yang bercampur dengan najis, yang paling kuat bahwa air yang bercampur dengan najis itu hukumnya adalah suci kalau tidak merubah apa? Bau, warna dan rasanya. Maka kalau air yang sucinya lebih mendominasi, di sini perlu taharri. Dia periksa bau, warna dan apa? Rasanya. Kemudian yang keempat, wa idza ishtabahat ath-thiyab at-tahira bin najisah. Nah, ini contoh yang keempat ini dimasukkan oleh penulis di contoh yang kedua tadi. Iya, di contoh yang kedua. Namun ditambah di contoh yang keempat, wa kathara adadun najis, tapi jumlah yang najis lebih banyak. Ya. Baik, kalau contoh yang kedua tadi pakaian yang suci bercampur dengan apa? Yang najis.
maka asalnya suci. Tapi ini yang keempat, ya, dia ada pakaian suci, tapi bercampur dengan pakaian najis yang lebih banyak. Maka di sini dia tahari. Tidak boleh dikatakan oh semuanya najis karena bercampur, tidak. Tapi dia bisa pilih, dia bisa cium baunya, dia bisa lihat warnanya, dia bisa lihat ini sudah dipakai atau tidak. Itu kan ada hal yang membedakannya. Baik. Selesai sudah ya, bentuk-bentuk dari ishtibah. Nah, ini kaidah yang ke-100. Ya, dan dengan ini selesai sudah pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Thawabit Al-Fiqhiyah karya Al-Allama Jamaluddin Yusuf ibn Hasan bin Abdul Hadi Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ya, dan sebagaimana yang telah saya uraikan di awal pendahuluan, bahwa ini buku salah satu dari buku-buku ringkas yang menerangkan tentang qawaid fikih. Ya. Dan bagaimana dhabit fikih itu. Ya, dan saya kira seorang, ya, walaupun di buku ini tidak seluruh pembahasan fikih disinggung, tapi begitu seorang melewati pembahasan-pembahasan ini, insyaallah dia akan tergambar ya, bagaimana ilmu fikih itu dan bagaimana cara dia mendetailkan ilmu fikih di dalam membangun nuansa ilmiah pada dirinya. Nah, sebab membangun nuansa ilmiah, membangun kepribadian ilmiah itu seorang menempuh jalur dan menempuh cara. Salah satunya dengan mempelajari buku-buku itu, ya, apa yang dengannya bisa menerbitkan dan merapikan susunan ilmu yang dia terima dan dia serap. Ya. Kalau dia rapi susunan ilmunya, maka insyaallah ta'ala itu akan membantunya untuk lebih mudah memperluas, ya, mendalami ilmu fikih yang lainnya, dan akan memudahkan dia untuk memahami cabang-cabang ilmu yang lainnya. Semoga apa yang telah kita bahas di buku ini ada manfaatnya untuk seluruhnya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Ya wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah ta'ala pada saat nanti kita akan memulai dengan materi baru, yaitu pembahasan ilmu usul fikih. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.